Hai semua, kembali lagi di podcast Rumput Laut. Nah, di sini saya bersama pecinta novel namanya Safira. Hai Safira, apa kabar? Hai Kak, kabarku baik. Senang bisa bertemu dengan kakaknya dan senang juga bisa diundang ke podcast ini. Nah, di sini kita panggil Kak aja nggak sih? Oh ya nih Kak Safira, Pak Kakak ini kan sebagai pecinta novel nih. Pastinya Kakak udah pernah membaca novel yang bisa dibilang ini terkenal di Indonesia karena dia tuh sangat emosional nih Kak bagi yang membaca. Nah, judulnya Laut Bercerita by Leila S. Chudori. Nah, bisa nggak sih Kak ceritakan sedikit bagaimana novel ini? Jadi, novel Laut Bercerita itu menceritakan tentang penghilangan paksa di akhir tahun 90-an. Dan novel ini itu emosional banget sih dan seru banget. Terus juga kalian wajib cobain. Nah oke nih Kak, Kakak ini kan sebagai pecinta novel yang pastinya Kakak udah baca novel tuh banyak dong ya. Nah menurut Kakak nih karakteristik dari novel Laut Bercerita ini tuh seperti apa? Kayak realistis kah atau seperti dibuat-buat nih Kak? Kalau menurut saya sih dari yang saya baca, karakter yang ada di Laut Bercerita ini dia tuh realistis ya, soalnya mereka diciptakan apa adanya. Mereka memiliki seperti keberanian, ketakutan, kesedihan, dan pokoknya mereka itu kayak orang beneran dan gak dibuat-buat. Nah oke nih Kak, pasti kita kalau dapat novel yang sesuai dengan apa yang kita mau pasti seru banget nggak sih? Nah Kakak ini pasti udah bisa dong menilai novel itu bagaimana. Nah kira-kira Kakak menilai alur cerita dari novel Laut Bercerita ini seperti apa? Alur novel Laut Bercerita ini alurnya itu menarik dan mudah dimengerti. Terus juga bikin penasaran. Jadinya kalian itu pasti kalau misal udah sekali ngebaca nih, kalian pasti bakal ketagihan dan bakal nyelesain semua bagian dari buku itu. Setuju nih Kak, aku juga kalau misalkan nemu nih novel yang seru banget itu pasti kayak pengen repeat berkali-kali nggak sih bacanya. Gue juga gitu, pasti kalian juga gitu nggak sih guys? Oke nih Kak, nah menurut Kakak gaya bahasa dari novelnya Laut Bercerita ini itu seperti apa? Kayak Kakak membaca novelnya itu berimajinasi nggak sih tentang novel ini, atau kayak Kakak merasa Kakak membaca itu tuh berasa ada di situasi itu? Menurut saya sih gaya bahasa yang dipakai dalam novel Laut Bercerita ini cukup efektif ya buat pembaca itu merasakan langsung gimana sih saat kejadian itu. Terus juga gaya bahasanya itu ringan dan mudah dimengerti. Jadi pembaca itu pasti langsung bisa berimajinasi dan membayangkan suasana yang ada pada saat itu. Nah oke. Pasti di hidup ini banyak hal-hal berkesan dong Kak, ya kan? Mulai dari hal apapun, pasti ada hal-hal berkesan yang kita dapat dalam hidup ini. Seperti sama juga dengan membaca novel. Nah, apa hal yang berkesan ketika Kakak membaca novel ini? Atau bagian mana nih yang paling berkesan ketika Kakak membaca novel Laut Bercerita ini? Bagian yang paling berkesan dan paling menyentuh sih ya menurut saya itu saat keluarganya si Laut ini mencari keberadaan dia dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi mereka tidak menyerah sampai situ saja dan mereka terus mencari laut walaupun tidak menghasilkan apa-apa. Oke, jawaban yang menarik nih Kak. Nah setelah Kakak membaca novel itu, kira-kira apa pesan atau moral yang Kakak dapatkan? Pesan atau moral yang saya dapatkan dari novel Laut Bercerita ini tuh jangan diam saja ketika melihat ketidakadilan dan jangan lupakan sejarah. Terus juga novel ini itu ngasih tahu kita kalau kehilangan orang itu bukan hal yang sepele atau hal kecil, dan juga keluarga korban pasti mempunyai luka yang tidak mudah disembuhkan. Oke, baik Kak, terima kasih telah ingin membagikan perspektif Kakaknya sebagai orang yang memiliki pengalaman membacakan novel Laut Bercerita ini.
Sama-sama Kak. Dan saya juga berterima kasih kembali karena sudah mengundang saya ke podcast ini. Oke, baik guys, video podcast saya sampai sini aja. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.